Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat menyaksikan presentasi kami, yakni dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nilma Fauziah dan kedua teman saya Nini Trias Istiqomah dan juga Nur Hanifah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi ijtihad dan yungqat nih. Nah, ditinjau dari segi etimologi atau dari segi bahasa, kata ijtihad itu bersumber dari akar jahada yajhadu jahdan yang artinya bersungguh-sungguh. Nah, perubahan jahada yajhadu jahdan ini menjadi ijtahada yajtahidu ijtihadan. Yang apabila memiliki makna seperti musyarakah, maka artinya menjadi saling bersungguh-sungguh. Nah, kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan ini memiliki beberapa kaidah. Yang pertama adalah musyarakah, yang tadi seperti yang saya jelaskan, yakni memiliki arti saling bersungguh-sungguh. Nah, apabila mengandung mubalaghah atau memiliki makna mubalaghah, maka artinya menjadi kesungguhan yang sangat dalam yang memiliki penekanan pada arti. Kemudian adapun bentuk masdar di atas terdapat kandungan yang memiliki arti kesungguhan atau kemampuan yang maksimum. Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istinbat atau menarik kesimpulan dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Sedangkan kata yungqat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan. Sebagaimana keterangan dari Syekh Abdurrahman ibnu Shalih berikut. Yungqat adalah an-naqdu daddul ibrami wal muradi huna ibtalul hukmi ats-tsabiti bil ijtihadil awal. Selanjutnya, berdasarkan definisi ijtihad di atas tadi, dapat difahami bahwa hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru. Sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Akan tetapi tidak perlu diulangi lagi, karena sudah dianggap sah ya. Namun untuk perbuatan kemudian atau setelah adanya hukum berubah ini, maka adalah adanya hukum hasil ijtihad yang baru tadi, maka harus mengikuti yang tadi. Ya. Kemudian keterangan di atas ini senada dengan ungkapan Syekh Abdurrahman ibnu Shalih berikut. Yuridul fuqaha bihadzal qaidah man ghalaba ala dhannihi bil ijtihad hukmu fa'amalihi bihi au afta bih. Thumma ijtihadu thaniyah law qaw'un ma yastad'i al-ijtihad ats-tsani aw ijtihad ghairuhu fa'ada ijtihad ats-tsani ila khilafin ma ada ilaihil ijtihad al-awwal fa inna ma thabata bil ijtihadil awwal la yanqudu bisababil ijtihad tsani wa la yalzamu min amali bimujibil ijtihadil al-awwali ayya'idu idza kana mimma tatasawwaru fihi al-ijtihad i'adah. Yang artinya, yang demikian ini adalah karena nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad yang pertama. Apabila suatu ketetapan hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Dan tidak adanya kepastian hukum ini akan mengakibatkan kesulitan dan kekacauan besar. Kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum dari ijtihad ini atau dari kaidah ini, yakni al-ijtihad la yanqudu bimithlihi. Ijtihad menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah sistem hukum yang integral dan universal.
Ia menjadi ujung tombak bagi permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Ijtihad dalam Islam disandarkan pada dalil-dalil umum yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat yang menjadi dasar bagi ijtihad adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya aplikasi qaidah. Sebagaimana penjelasan di atas tadi, dapat difahami bahwa hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru. Sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Akan tetapi tidak perlu diulangi lagi karena sudah dianggap sah. Namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hasil hukum ijtihad yang baru. Nah, ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini sebenarnya berlaku dalam skala yang sangat luas, baik bagi mujtahid maupun setiap muslim yang belum mencapai kapasitas mujtahid. Artinya, ijtihad adalah dalam kaidah ini tidak hanya berlaku dalam pengertian secara terminologis yang hanya membatasi ladang ijtihad bagi para mujtahid. Selanjutnya, para ulama dalam literatur fikih membagi ijtihad dalam 3 kategori. Yang pertama adalah ijtihad bagi seorang mujtahid dalam ranah masalah ijtihadiyah untuk mencapai titik dzon atau dugaan yang kuat dengan status hukumnya. Kemudian yang kedua adalah ijtihad seorang qadhi yang masih taklid atau belum berpredikat mujtahid mutlak. Pada hal-hal yang termasuk wilayah ijtihadiyah atau dalam pengambilan putusan hukum masih mengikuti instruksiannya hakim. Kemudian adalah ijtihad yang ketiga atau yang terakhir. Ijtihad yang belum sampai pada tataran sesungguhnya atau substantif. Ijtihad di sini cuma bernilai sebagai kesungguhan yang berhasil dilakukan si pelaku. Inilah ijtihad yang dimaksud dapat dilakukan oleh siapa saja. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perubahan hasil ijtihad yang terjadi pada objek hukum yang sama, akan tetapi dalam waktu yang berbeda. Baik ijtihad itu dilakukan oleh mujtahid, hakim, qadhi, atau ijtihad yang bersifat individual. Nah, kita lanjut. Setiap kaidah fikihiyah mempunyai keterkaitan dengan beberapa kaidah-kaidah lain. Nah, kaidah ini juga memiliki keterkaitan dengan kaidah lain nih. Baik keterkaitannya dengan kaidah asalnya atau yang lebih umum, ataupun dengan keterkaitannya dengan kaidah furu'nya atau yang lebih khusus. Atau juga dengan sesama kaidah juz'i yang khusus juga. Adapun kaidah al-ijtihadiyah, al-ijtihad la yunqad bimithlihi tadi merupakan cabang dari sebuah kaidah yang lebih umum daripadanya, yakni atasnya, itu al-yaqinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini menjadi cabang kaidah ini karena dalam perkara menentang 2 ijtihad itu sama dengan menentang 2 perkara yang masih dhonni dan belum pasti akan kebenarannya. Oleh karena itu, antara 2 ijtihad tersebut tidak dapat saling membatalkan. Maka selama ijtihad tersebut belum sampai kepada derajat yakin, tidak akan dapat membatalkan ijtihad yang lainnya. Begitu.
Nah, dari sini kalian sudah sedikit ada gambaran ya. Oke, aku lanjutkan ya. Adapun kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-ijtihad la yunqad bimithlihi, ini salah satunya adalah kaidah tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahati, yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Kaitan kaidah ini dengan kaidah al-ijtihad la yunqad bimithlihi, di mana kebijakan pemimpin yang merupakan ijtihad yang dhaniyah dikondisikan dengan kemaslahatan umum, sehingga tidak kecil kemungkinan akan berubah-ubah seiringnya masa. Dalam konteks kaidah al-ijtihad la yunqad bimithlihi, berarti kebajikan pemimpin yang terdahulu tetap diberlakukan sebagaimana yang telah berlaku, namun untuk masa kemudian harus mengikuti kebijakan yang baru. Kemudian selanjutnya pengecualian kaidah. Terdapat beberapa masalah fikih yang dikecualikan dari kaidah ini. Jadi, untuk kaidah ini itu tidak mencakup semua permasalahan fikih. Namun ada juga beberapa permasalahan yang dikecualikan atau tidak diberlakukan kaidah ini. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti, yunqadu qada'ul qadi idza khalafa nassan aw ijma'an aw qiyasan jaliyan. Qala al-Qarafiyyu aw khalafa al-qawa'id al-kulliyah, qala al-Hanafiyyatu aw kana hukman la dalila alaih. Yang artinya, diruntuhkan keputusan hakim apabila menyalahi nas atau Al-Qur'an dan hadis, ijma', qiyas yang jelas. Kemudian Al-Qarafi menambahkan atau menentang dengan kaidah kulliyah. Ulama mazhab Hanafi juga menambahkan atau hukum tersebut tak punya dalilnya. Sekian keterangan dari kami. Apabila ada yang kurang atau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.